Gusti ingkang Maha Suci. Pendidikan di Indonesia itu berhasil mencerdaskan otak, tapi belum berhasil mencerdaskan kehidupan. Itu kata beliau. Nah, simpulannya metode baru yang disinggung oleh Pak Yudhito tadi itu ada bukunya. Buku itu berjudul Jati Diri Bangsa, Rasa, Wawasan, Karsa, Kebangsaan Indonesia Raya. Perilaku manusia itu 88% itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadarnya. Jadi manusia tidak cukup hanya dicerdaskan otaknya, tapi harus dibentuk dia. Mungkin begitu kan program pendidikan Cinta Tanah Air yang barusan tadi ditandatangani oleh teman-teman semua, itu dengan metode rasa, wawasan, karsa, kebangsaan Indonesia Raya. Ini yang sangat membedakan adalah rasa. Jadi pendidikan dengan metode rasa. Selama ini berhenti di wawasan. Hari ini nampaknya dunia pendidikan kita juga kehilangan soulnya, kehilangan jiwanya dalam melaksanakan kegiatan pendidikannya. Jadi banyak kegiatan yang melupakan jiwa dari pendidikan itu sendiri, hanya repot membangun badan dan alam pikiran atau logik, itu diantaranya. Nah, dengan kegiatan di dalam program-program kegiatan persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia ini, khususnya di Departemen dan Biro Pendidikan Persaudaraan Cinta Tanah Air, kita akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan ini. Metode peningkatannya adalah metode rasa. Untuk ini, untuk pandangan umumnya mohon Pak Kushartono untuk menyampaikan dulu Pak. Tetap kembali ke pendidikan ini. Yang memantik kan harus beliau, karena konseptor utamanya adalah beliau. Konsepnya ini masih asing Pak ini. Masih Pak Yudhito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kami hormati para bini sepuh, para rohaniawan, para tokoh lintas agama, bapak-bapak semuanya dari berbagai komunitas yang ada di pada malam hari ini. Sebenarnya tentu kebenaran itu bukan hanya satu ya. Dan kebenaran yang sejati itu saya sepakat akan terus kita cari ya. Orang bilang di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada, terus gitu. Jadi kita itu perlu berproses. Nah, mengenai metode baru yang disinggung oleh Pak Yudhito tadi itu berawal dari buku. Jadi ini ada bukunya Pak. Ada bukunya. Buku itu berjudul Jati Diri Bangsa, Rasa, Wawasan, Karsa, Kebangsaan Indonesia Raya. Itu ada bukunya seperti itu. Nah, buku itu memang sebagian besar atau hampir semuanya itu adalah kumpulan daripada pitutur luhur atau mau itu hasanah atau pitutur luhur dari Pemakarsa Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang tujuan mengembangkan keimanan dan kemanusiaan
yaitu Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mujib. Nah, karena kami ini dalam posisi organisasi Persaudaraan Cinta Indonesia yang dijiwai manusia, keimanan dan kemanusiaan, ini memang pemarkasannya adalah dari Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mujib. Namun organisasi ini didirikan bersama dewan pendirinya ada dari agama Buddha yang waktu itu diwakili oleh Bante Nyanasila. Kemudian ada tokoh dari Katolik itu namanya tidak salah Ki Wisnu Sudiman. Ada juga dari agama Hindu Pinandika Salam Raharjo. Terus dulu juga ada dari Konghucu yaitu Romo Hartono. Karena ini bicaranya dari PCTA, maka memang menggunakan metode rasa, wawasan, karsa kebangsaan Indonesia Raya. Apa maksudnya? Bahwa menurut penelitian bahwa perilaku manusia itu kalau digambarkan kayak gunung es, itu 88% itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadarnya. Menurut penelitian ini bahwa pikiran sadar itu hanya menempati sekitar 12%. Sementara 88% perilaku manusia itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar yang namanya subconscious mind. Kemudian ada kajian juga yang menarik yang disampaikan oleh Komjen Pol, ya Komjen Pol Dharma Pongrebun, yang kemarin juga ada di tempat ini, Pak ya. Beliau berkunjung ke sini, beliau malah mengatakan 95% perilaku manusia itu dipengaruhi pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar. Nah, kami mengetahui informasi ini baru ya tentang subconscious mind, tentang pernyataan Dharma Pongrebun. Tapi jauh sebelum itu di dalam buku Jati Diri Bangsa itu diceritakan tentang teori rasa. Jadi rasa, baru kemudian wawasan, baru karsa, kan kira-kira begitu ya. Jadi rasa. Nah, mohon maaf para pemuka agama, mohon maaf ya, dari sisi kami umat muslim itu ada sebuah ungkapan atau hadis Rasulullah yang menyampaikan bahwa innamal fil jasadi mudghatan fa idza sholaha jasadu kulluhu fa idza fasadat jasadu kulluhu ala bayal kolbu. Mohon maaf kalau orang-orang tepat nah ya, mungkin Mas Aris bisa mengoreksi ya. Yang kurang lebih terjemahannya begini, ingat-ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh manusia itu. Apabila segumpal daging itu jelek, jeleklah seluruh perilaku manusia itu. Ala wahya qalbu, ingatlah dia adalah hati. Begitu. Dalam hadis itu. Di hadis lain diceritakan bahwa manusia itu ibarat kerajaan yang mana punya pasukan-pasukan. Nah, apabila rajanya baik, maka seluruh rakyatnya baik. Apabila rajanya jelek, maka seluruh rakyatnya jelek. Yang dimaksud raja itu juga hati manusia. Gitu. Jadi simpulannya, ternyata memang sejak ribuan tahun lalu dari sisi agama Islam telah menentukan hati manusia itulah penentu perilaku manusia. Nah, hati ini beda dengan pengetahuan sejauh yang saya ketahui.
Yang ini adalah mind, ya, yang jalan adalah subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Memang teori barat tidak mengenal hati yang saya tahu. Mereka ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, ada otak kanan, ada otak kiri yang saya tahu. Mereka tidak mengenal hati. Tapi di dalam konsep agama Islam itu bicara hati. Nah, moga-moga ini juga mungkin sama dengan agama lain, ya, barangkali ya, bahwa hati manusia atau jiwa manusia itu sangat penting gitu. Jadi manusia tidak cukup hanya dicerdaskan otaknya, tapi harus dibentuk budinya, mungkin begitu ya. Mungkin budi ya, kalau di dalam Buddha mungkin ya, anu bapak. Oh, kejawen nanti. Dia mau ngomongnya nanti ya. Monggo, artinya bahwa manusia itu punya pikiran, dia punya perasaan, kurang lebih begitu lah. Dia punya jiwa, kan gitu ya. Nah, jiwa manusia inilah yang paling berpengaruh dalam perilaku. Maka untuk itu, Bung Karno pernah mengatakan bahwa keahlian itu bukan tidak penting, perlu, tapi keahlian saja tanpa jiwa itu tidak ada artinya. Maka Bung Karno membuat konsep yang namanya nation and character building, ya, yang buat konsep pembangunan karakter. Karakter ini tentu bukan logika ya, tapi perilaku. Bicara perilaku tentu kepada jiwa manusia atau hati manusia atau subconscious mind. Kemudian di dalam bahasa lain itu yang saya tahu adalah bahasanya Wage Supratman. Pada saat Indonesia jauh sebelum merdeka, 17 tahun sebelum merdeka, itu ada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 2028. Peristiwa Sumpah Pemuda ini muncul, ada dua peristiwa. Pertama Sumpah Pemuda, yang kedua adalah lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi ada dua peristiwa. Pertama Sumpah Pemuda, yang kedua lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya itu muncul yang namanya bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jadi pembangunan jiwa itu juga menjadi amanat daripada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Nah, kemudian kalau misalnya urut di dalam berdirinya negara yang didirikan oleh 9 tokoh, di antara ketuanya ada Bung Karno, wakilnya Muhammad Hatta, ada Profesor Muhammad Yamin, ada dari NU yaitu Wahid Hasim, ya, kemudian dari Muhammadiyah juga ada, ya, ada Agus Salim, ada 9 tokoh yaitu. Ketika mendirikan negara, beliau pun menentukan sebuah konsep yang namanya Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar itulah ada Pancasila. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu di alinea ketiga, di situ menyebutkan tentang apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan mencerdaskan otak saja. Di dalam narasinya, pembukaan itu bisa dikatakan mencerdaskan kehidupan, bukan saja mencerdaskan otak. Ya, jadi ini berbeda. Saya suatu saat pernah ketemu di Jakarta, yaitu Profesor Sri Edi Swasono, yaitu saudaranya Sri Bintang Pamungkas. Saya tidak menyebut Pamungkas, saya cenderung pada Sri Edi Swasono karena beliau itu menantunya Pak Hatta. Ketika saya datang ke Jakarta, saya sempat bertemu beliau dan dialog. Dia mengatakan sebuah kata yang saya menarik. Dia mengatakan, pendidikan di Indonesia itu berhasil mencerdaskan otak, tapi belum berhasil mencerdaskan kehidupan. Itu kata beliau. Nah, simpulannya bahwa antara kecerdasan otak dan kecerdasan kehidupan itu berbeda. Nah, yang menarik di dalam konsep pendidikan
Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, mohon saya dikoreksi kalau saya salah, di situ disebutkan tujuan pendidikan nasional itu adalah mencetak generasi bangsa yang beriman dan bertakwa, baru kemudian cerdas, berwawasan, berteknologi, bertanggung jawab, begitu. Tapi yang pertama adalah iman dan takwa. Saya mengira atau menduga atau berasumsi bahwa iman dan takwa itu bukan di dalam otak. Ya, iman itu bukan di dalam otak. Iman itu ada di dalam hati, ya. Kemudian diucapkan di dalam lisan, kemudian dilakukan di dalam perbuatan. Jadi iman itu iman bil qalbi, ma'rifatul bil qalbi, kemudian qaulu bil lisan, al-kamu bil arkan, kan gitu ya. Jadi ada di dalam hati, ada di dalam ucapan, ada di dalam perbuatan. Tapi hati. Nah, lebih spesifik lagi, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya atau pernah menyampaikan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna itu menunjuk kepada, di sini beliau tangannya menunjuk kepada hati atau kepada jiwa. Yang simpulannya bahwa iman dan takwa itu ada di dalam hati. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, fakta hari ini kecerdasan otak atau pengetahuan tanpa ada kecerdasan jiwa atau hati, saya anggap belum selesai, ya. Orang-orang yang berbuat jahat atau orang-orang yang tahu kebaikan, tahu otaknya, tapi karena belum sampai kepada hatinya, maka dia tidak akan melakukan perbuatan itu. Contoh sederhananya, orang mencuri, ya, orang korupsi misalkan, orang merampok. Apakah dia tidak tahu kalau itu melanggar? Tahu, saya yakin tahu. Tapi pengetahuannya itu tidak sampai kepada hati, maka dia berbuat tetap dilanggar begitu. Bukan dia tidak tahu kalau itu melanggar. Itulah kalau kita hanya berbasis pengetahuan. Maka untuk itu yang ingin saya katakan, pengetahuan penting sebagaimana kata Soekarno, tapi pendidikan jiwa, pendidikan subconscious mind, pendidikan hati, ya, kalau dalam istilah agama Islam pendidikan hati, kalau di dalam istilahnya B.S. Supratman pendidikan jiwa, kalau Bung Karno mengatakan nation and character building, ya, kalau di dalam undang-undang membangun jiwa, mencerdaskan kehidupan. Bahkan menurut saya Pak Jokowi pun membuat istilah yang namanya revolusi mental. Revolusi mental menurut saya bukan hanya sekedar wawasan pikiran, ya, tapi harus merevolusi hatinya atau merevolusi jiwanya. Itu yang maksud saya, tekanannya di sana. Kalau bahasanya Menteri Pendidikan menurut saya adalah apa? Pendidikan karakter. Ya. Karakter itu bukan hanya di pengetahuan, tapi perilaku, dan perilaku itu kaitannya erat dengan jiwa. Ini Pak Lutito menurut saya. Jadi alasan-alasan inilah yang sangat menguatkan bahwa yang harus dididik pertama kali itu adalah jiwanya. Maka teorinya menggunakan rasa, karena rasa itu ada di dalam jiwa. Terakhir sebagai penutup, saya ternyata menemukan bahwa konsep ini pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan istilah Trisakti. Dia menggunakan istilah Cipto Rasa Karso, 3 kekuatan: cipta, rasa, dan karsa. Kalau tidak salah, ini juga digunakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu manunggaling cipta, rasa, dan karso. Demikian Pak Lutito, mungkin sedikit akan disampaikan mengapa kita perlu memunculkan pendidikan cinta atau pendidikan rasa yang nanti misalnya dilengkapi dengan wawasan, supaya muncul rasa, wawasan karsa untuk Indonesia Raya. Terima kasih. Luar biasa, Gus.
setidaknya ini memberikan pencerahan, juga tentunya akan memicu banyak pertanyaan. Memberikan pencerahan namun memicu banyak pertanyaan tentunya. Baiklah, kami beri kesempatan para hadirin yang hari ini hadir, karena kita secara online kelihatannya akan sulit menampung. Biasanya dari seberang sana banyak pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian biasanya saya yang memantau. Malam ini kita kekurangan tenaga untuk memantau yang online. Tidak apa-apa, yang ada di situs Persada Soekarno Dalam Pojo ini saja saya kira kita buka untuk termin pertama ini 2 pertanyaan. Kelihatannya dari bahasa tubuhnya ini Cak Ju. Cak Ju yang pertama, kedua monggo sinten? 2 pertanyaan dulu Mbah Nyoto. Yang pertama nyuwun punten, kesempatan kita berikan kepada Cak Ju ini. Saya mewakili dari Ahli Baik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di tanah air ini akan semakin maju dan semakin berbobot. Yang pertama itu. Yang kedua, saya mengapresiasi dan mengucapkan hormat setinggi-tingginya kepada persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang selama ini terus konsisten bergerak dalam pemajuan pendidikan di Indonesia. Saya mengenal PJTAI sangat luar biasa, bagaimana mereka terus berupaya dengan seksama, terutama dalam bidang pendidikan. Seperti malam ini yang di launching oleh PJTAI adalah metode pendidikan yang barangkali menurut teman-teman di PJTAI belum banyak ditempuh suatu metode pemajuan pendidikan di tanah air, yaitu pendidikan cinta tanah air. Poinnya adalah cinta sebetulnya. Nah, saya yakin teman-teman tahu tentang arti pendidikan, bahwa memang kunci dari berhasil tidaknya membangun manusia itu memang terdiri merupakan bagaimana metode pendidikan itu dilakukan. Kesuksesan menjadi manusia memang ditentukan oleh metode pendidikan. Kalau metode pendidikannya ini cukup bagus dan efektif, saya yakin bisa membangun manusia secara individu, keluarga, masyarakat maupun bangsa. Oleh sebab itu, PJTAI mempunyai konsep metode pendidikan berbasis cinta. Nah, cinta itu kalau kita maknai ya, di dalam cinta itu ada unsur namanya empati. Di dalam cinta itu ada unsur namanya peduli. Di dalam cinta itu ada unsur namanya pengorbanan. Di dalam cinta juga ada unsur pengabdian. Ada unsur ikhlas. Ada unsur kesabaran. Ada unsur tanggung jawab. Dan masih banyak lagi. Itu adalah unsur-unsur di dalam sebuah cinta. Nah,
Tadi saya dikirimi draft dari Pak Lukito yang sangat panjang, saya hanya baca sekilas. Saya melihat membaca sekilas saja, saya melihat sangat detail sekali metode pengajarannya ini. Saya percaya konsep yang dikirim oleh Pak Lukito itu sudah luar biasa, sudah dikaji, sudah diimplementasikan minimal di mana di pondok pesantren Sidikiyah, saya yakin sudah dilakukan. Cinta seperti yang saya katakan tadi memang poin pokok yang berkaitan dengan jiwa, poin pokok yang berkaitan dengan mental itu. Artinya pendidikan melalui cinta ini adalah penggarapan dalam penggarapan hati itu. Jadi mencoba untuk membengkel atau membongkar dari dalam hati ini, sehingga dari situlah kunci keberhasilan itu bisa tercapai. Selama ini memang saya akui memang kurikulum atau metode pendidikan di Indonesia itu memang selalu berganti-ganti. Tiap ganti menteri, dia ganti kurikulumnya, ganti pemimpin, ganti itu. Dan memang selama ini banyak siswa kita ini diforsir di otak. Jadi otak ini diperas sekali. Segala sesuatu itu diukur dengan nilai ujian. Itu dalam. Terus kalau saya dulu kuliah itu di ujian negara itu dari diperas lah otak kita. Tapi pembangunan jiwa dan mental itu memang sangat kurang gitu loh. Metode pendidikan yang sekarang ini kan ada kurikulum merdeka. Nah ini pun saya yakin juga belum yakin itu bisa membawa yang lebih baik. Beberapa bulan yang lalu saya diundang oleh Dinas Pendidikan Provinsi di Kabupaten Kediri. Itu saya melihat juga masih jauh dari dari dasar-dasar metode pendidikan yang berbasis dari jiwa, yang berbasis dari cinta. Itu saya juga masih melihat itu. Fenomena sekarang ini kalau mungkin teman-teman lihat baik itu di media sosial maupun di televisi, memang di Indonesia ini banyak orang pintar, banyak perdebatan, banyak gagasan-gagasan itu. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gus, kalau saya ya ini orang-orang yang mengandalkan otak pintar itu sebetulnya orang yang tidak punya ilmu. Karena sebetulnya orang yang berilmu itu berkaitan dengan implementasi, berkaitan dengan amal itu. Nah ini kalau ilmu sudah diamalkan, sudah dijiwai, itulah nantinya yang disebut menjadi manunggalin keimanan dan ketakwaan.
Tapi kalau masih ada di otak saja, ini namanya memang pengetahuan. Jadi yang dikatakan orang berilmu itu sebetulnya bersama amal. Itu. Kalau masih berdasarkan bacaan, berdasarkan pengetahuan saja, itu sebetulnya ya belum dikatakan orang berilmu. Makanya sepinter apapun amalmu ya opo, implementasimu kepada masyarakat itu opo. Gitu. Bagaimana kamu mewujudkan pengetahuanmu itu menjadi karya di masyarakat itu apa? Itu menjadi pertanyaan besar. Dan itu terjadi di tengah-tengah kita. Bagaimana bangsa ini mau maju kalau kita masih mengandalkan kecerdasan otak? Itu. Makanya bangsa Indonesia ini bangsa yang tidak maju-maju. Gitu. Terus kemudian tanah air, cinta tanah air, yang dimaksud dengan tanah air itu kan ada sumber daya alam, itu kemudian ada sumber daya manusia. Nah, tanah air yang dimaksud adalah sebuah bangsa. Nah, di bangsa ini kan ada kesukuan, ada kepercayaan, keagamaan, ras, daerah, golongan, dan budaya itu. Jadi ini pendidikan cinta tanah air ini memang ya sangat berkaitan dengan bagaimana mengelola sumber daya alam, bagaimana membangun sumber daya manusia, bagaimana unsur-unsur yang ada di kebangsaan meliputi budaya, meliputi daerah, ras, kesukuan. Dan tadi saya seperti yang saya sampaikan di dalam draftnya Pak Lukito itu sangat detail dan luar biasa. Tapi saya sebagai orang teater, pernah ikut di teater yang hubungannya dengan rasa, kepada teman-teman PCTAI saya mengingatkan untuk mengimplementasikan pendidikan cinta ini lebih banyak ada di praktek, lebih banyak ada di percontohan, lebih banyak ada di real implementasi. Karena kalau cuman misalnya gagasan pemikiran di dalam draft yang sangat panjang itu nanti akan hanya sebatas wacana itu. Jadi kalau di dalam teater itu kita tidak latihannya Pak, latihannya itu adalah latihan olah rasa, latihan kepekaan mulai pendengaran, mulai membaca alam itu. Jadi mungkin nanti metodenya mungkin lebih banyak tidak di teori tapi di praktek, mungkin nanti saya yakin nanti mungkin itu teman-teman di PCTAI tahu lah itu. Tapi kalau tidak seperti itu nanti draft yang seperti itu banyak, nanti kalau misal kembali lagi ke hanya sebuah wacana gitu. Jadi bagaimana dipraktekkan, diimplementasikan, kemudian juga metodenya jelas itu metode, bukan metode ceramah, itu tidak harus dibangunkan sebuah kesadaran melalui percontohan. Misalnya untuk membangkitkan mendidik anak ini kan tidak boleh diceramahi, tapi harus diberi contoh. Misalnya itu, jadi orang tua itu kalau
jangan menyuruh anak, tapi berilah contoh. Itu. Kamu belajar, ayo belajar, tapi ibu yang delok sinetron, repot. Kalau nggak usah ngomong belajar, tapi ibunya harus baca buku. Anaknya kan tahu. Oh, ibu baca buku, ya pasti juga akan baca buku. Gitu. Saya pikir itu teman-teman semua, saya mohon maaf, saya pamit dulu. Masih suasana hari jadi Kediri ini memang masih banyak kegiatan. Saya minta maaf, saya tidak tanya, saya dulu apa itu pulang dulu saya tidak tanya malam itu. Cuma saya mengapresiasi, saya hormat kepada PCTAI yang punya konsep pendidikan berbasis cinta. Tepuk tangan untuk PCTAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juweni. Terima kasih Kak Juweni. Ada 3 poin yang saya tangkap, yaitu sebuah proses pendidikan itu akan dipertanyakan tentang metodenya. Kemudian dalam konsep yang kita tawarkan adalah membangun dalaman, membangun jiwa. Yang terakhir ini memang pesan, terima kasih, bahwa pendidikan ini sebaiknya lebih kepada memberikan tauladan dibanding dengan memberikan pengarahan dan ilmu-ilmu yang serba berorientasi pada logik, mungkin kan begitu. Terima kasih. Ini tentunya akan kami ingat, kami akan hunting, akan menemukan caranya, tentunya akan menemukan caranya. Namun kadang-kadang juga ini terjebak pada anda. Ini nyiarno ini gak ditulis. Ini kadang-kadang ini kita terjebak saat ingin menyiarkan itu kan pasti umpamanya kita ke bakas bakpol. Kami punya materi bagus nih, nah kan tetap pada bentuk tulisan. Nah nanti dalam implementasinya mungkin itu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih tiga poin besar yang kami tangkap dari apa yang disampaikan Cak Ju tadi. Terima kasih. Kemudian nanti mungkin teman-teman termasuk Pak Gus, Pak Ketua DPD. Ini perwakilan juga, ini ada DPD Orsit, ada DPD Opsit, ada Ibu dari JKPHS juga. Ini maestro sebenarnya enggak juga. Ini maestro pribadi pelaksana cinta tanah air sebenarnya beliau-beliau ini. Karena dalam nafas kesehariannya ini atas bimbingan dari beliau Sang Pemrakasa PCTA inilah beliau-beliau ini yang selalu memberi dan memberi, karena konsep cinta yang disampaikan Cak Ju tadi kan di sana ada memberi, ada empati, ada pengabdian. Ini sebenarnya yang mengimplementasikan ini deretan yang di sebelah kiri penjenengan ini luar biasa ini. Di sebelah belakang itu kita membangun pesantren jadi diri bangsa atas daya gotong royong, makanya itu. Ini kan sebenarnya ini fakta. Nah nanti mohon memberikan tanggapan dari pengalaman menjalani cinta ini Pak Anas ini. Pak Kaji ini yang paling lama menjalani proses cinta ini, tidak sekedar mencintai keluarganya, mencintai bangsanya ini ternyata. Karena beliau Pak Yai Sang Pemrakarsa itu pertanyaannya singkat. Cinta enggak? Cinta Pak Yai. Ya mek ono. Nek cinta ya harus memberi kan begitu. Cerita singkatnya mungkin begitu. Monggo berikutnya. Tadi kesempatan pertama ada 2 pertanyaan di termin pertanyaan, 2 pernyataan atau pertanyaan di termin pertama. Yang kedua ini Mbah Sunyoto. Ini Cak Ju bergeser sekarang. Oh gitu. Dari akan sebelum tidak. Matur banun, akan segera tidak. Tanpa mengurangi rasa hormat, sambil mengiringi
pergeseran dari Kak Jua ini dari tempat ini menuju rumah. Ini kesempatan kita berikan kepada Mbah Sunyoto. Kami persilahkan, Bobo. Hadirin yang terhormat, untuk memberi suasana yang tetap semangat dan tidak ngantuk lain daripada yang lain, terimalah dari saya pekik perjuangan disambut dengan hangat Pak SDM. Merdeka! 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 Terima kasih. Mbah Sunyoto kok caranya berbeda? Mesti pertanyaan. Sebab nek kula niku gawe salam dari muslim utawi non muslim itu nggak disambut dengan hangat, mboten kula nggih logo. Sebab sapa wae nek nyapa wong nggak patek dianggep niku rasane kok gelo kecewa niku manusiawi Bapak Ibu. Nek nggih pakai perjuangan kok yo hangat tenan. Perlu kita aturaken malih ing dalu menika satunggaling berkah ingkang utami ing ngajeng wau Bapak Us wau nyampekaken ingkang lewat dalil-dalil ingkang berbasis murid. Mila kangge mengimbangi bab-bab konku sesuai dengan keyakinan dan agama sing kula ikuti kudune ben iso plot. 2567 tahun sing kepengker mulai saat ini Guru Agung saya telah menggaungkan bahwasanya pendidikan itu juga penting, maha penting. Neng jangan lengah segala pendidikan moral itu lebih penting. Pendidikan nasional tujuannya apa? Tujuannya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelas, pendidikan Pak Us itu ahli. Bila ada banyak toko fokusnya pendidikan jelas, koyo-koyo kegaluan sok. Tapi pendidikan nasional menciptakan seorang negarawan politikus. Orang-orang implek semua ya di Indonesia ini malah jutaan orang-orang implek cerdas, akhirnya tinggi. Tapi banyak yang meleset karena apa? Kemoralan, pendidikan moral tidak dibangun dan tidak dibarengi. Percaya di mboten niku, mboten percaya nggih monggo sing diomongin Mbah Sunyoto nggih mboten niku. Permasalahannya lek pendidikan umum, pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tempatnya lokasinya di sekolah-sekolah SD sampai universitas. Nah, saat ini kembali kepada pendidikan moral bangsa, di mana itu parasinya, di mana kantornya, mau tidak mau tetap di dalam agama masing-masing. Percaya monggo, bukan percaya monggo. Walaupun pendidikan nasional nggak sepinter kaya apa dulu langit, dulu, tapi kalau sudah pendidikan moralnya dibangun dari pesantren, dari agama-agama masing-masing, ini bisa membantu, memberikan arti, memberikan kepada cinta tanah air. Betapa rusaknya negara karena kemoralan. Selanjutnya,
Terus apa pendidikan moral? Sampai di mana kau itu lulus di dalam pendidikan moral? Yaitu tergantung ketauhidan tauhid tentang ketuhanan agama itu sendiri. Kalau tauhidnya ketuhanannya sudah mapan, berbarengan dengan pendidikan sunnah, melakukan cinta tanah air bukan satu gaungan, bukan satu gaungan slogan, bukan berjalan. Pada saat inilah implementasi cinta tanah air dimulai dari situ sini. Saudara-saudari yang berbahagia, kembali kepada Pak Ustadz menyikapi bahwa semua melalui jalur agama yang diyakini. Sekarang saya juga sales bagus. Artinya ya juga tujuan apa aja supaya keblok di antara Muslim dari India dan yang saya yakini. 2560 tahun Buddha Gautama telah mengajarkan 183 ayat Dhammapada, mengajarkan tentang Pak kudu bahasa Arab, so Pak Mbah Nyoto ya kudu bahasa Sanskerta. Sabapasa akaranan usalasa upasang padang sakita pariodapanang etang budana sasana. Lo artikan sabapasa dalam sabapasa akaranam usalasa upasang padang sakita pariodapanang etang budana sasana. Tapi jawab angel bener mau ngakon bahasa Arab angel. Kenapa sebab angel? Mereka orang mengikuti pendidikan pendidikan bidang ya Pak Bos ini. Terus nih lagi saat ini ngomong di mana nih dia nih diterjemani dihias dia. Nggak tahu, ini kan ada 4 kalimat. Jangan berbuat jahat. Kedua, tambahlah kebajikan. Yang ketiga, cita pariodapanang. Kan ngepok liar Pak Usman. Sucikan hati dan pikiran. Buddha misalkan inilah ajaran para Buddha 2567 tahun Buddha sudah digaungkan. Permasalahannya kok gak pernah suara di Buddha karena tidak dipublikasikan. Sebab apa tidak dipublikasikan? Sebabnya di negara manapun kalau sudah mayoritas di situ punya hak bicara yang banyak. Andai kata di negara Buddhis Thailand, ya dia suara Buddhis maksudnya. Apa yang Mbah Nyoto Buddha terus sing bahasa Islam terus iri cemburu, tidak ada sama sekali. Cemburu iri penyakit hati lagi Pak. Kita ulangi lagi. Wau wonten tadi ada campur mau pimpinan coba. Selanjutnya masalah pendidikan moral adalah lebih penting. Mbah Nyoto di sekolah duduk akademis karena bonek nikah. Lah bonek deh. Wayai hari ini, malam ini, saat ini sesuai dengan faktor usia kayaknya nopol. Terus enek pertanyaan, wah gue yang ono ki kowe ora apa? Ya nek pertanyaan. Lah Mbah Nyoto yo kayak alibi argumentasi. Mbah Nyoto ono kuwi malah enek sing ilang.
Mbah kok kelangan ora kelangan enek sing ilang apa mbah sing ilang ilang sing ilang keselakaane ilang kecemburuan sosial ilang niku oleh saudara-saudara yang berbahagia. Mriki Mbah Nyoto enggak ngene adik-adik. Artinya aku tanya Anda jawab betul. Anda tanya aku jawab betul. Yang sifatnya sering ya Pak ya. Ning enek sedikit ora teko ning supaya mangke dijelasne sing kompeten. Ning kono aku pidato mendengarkan bahwasanya manunggaling iman dan kemanusiaan. Menurut persepsi Pak, hasil pemikiran lek dipersepsikan satu keimanan dan kemanusiaan padanya mayoritas tunggal. Kalau yang dikatakan satu keimanan pandangan umum sing tahu satu keimanan itu satu agama. Ini pandangan umum Pak. Lek satu kemanusiaan paham, satu keimanan itu dipersepsi dari orang-orang yang mungkin tak tahu lah itu hak orang Pak ya. Satu keimanan dianggap satu agama. Lalu kalau Mbah Nyoto berpikir kalau satu agama padanya satu agama yang sikut-sikutan satu keimanan. Lah ini Mbah Nyoto ini dikatakan bukan satu keimanan, lah kok ya sikut-sikutan kok ya amor. Ini Pak perlu digambarkan dengan jelas masalah satu keimanan dan kemanusiaan. Satu manunggal keimanan dan tidak persepsi. Tauhidnya belum meningkat kan beda persepsi Pak Bos. Ini yang perlu dijabarkan, dijelaskan oleh yang kompeten. Sebab setiap kata dan kalimat itu mempunyai tafsiran masing-masing dan nabi itu tak tergantung akil dan pemikiran. Itu yang bisa saya katakan. Mudah-mudahan sedikit dari saya ini bisa menambah wawasan atau bisa menjadikan perbendaharaan dalam memori masing-masing. Tapi ada yang tinggalnya bukan ya. Kalau mengatakan tadi cinta tanah air Pak, cinta tanah air kalau sudah mengatakan kalimat cinta itu parah Pak. Saya itu juga korban cinta, juga gelandangan cinta, juga kegagalan dalam cinta. Apa Mbah Nyoto? Cinta itu memusuh raos. Bahasa Jawa tuampun pun ketambah mengemusuh raos. Maknanya CIT. Napa iki? Niku lek digawe ilmu gotak-gatok. Cocok logi wae. Cocok logi wae. Cerita indah tanpa akhir. Nah, piye Mbah Bunenggot? Kalau orang sudah mengatakan cinta, mungkin sama nggak pernah suka akonan diri. Ada peribahasa cinta ya, cinta buta ya. Cinta kalau sudah melekat, tai kucing, sing jawab sampean. Kesalahan yang sudah kaprah peribahasa diteruskan, bukan jawab. Yang menjadikan negara bahaya darurat genting itu karena tidak ada moral yang dibangun, karena tidak ada cinta dan kasih sayang.
Maka dari keluarga Sidikiah maupun di sini kalau Mbah Sinoto berkata niku bukan mengadopsi dari agama dan keyakinan, karena ini suatu kebenaran menurut pemikiran Mbah Sinoto. Andai kata cocok di hati kalian, di kalian, itu namanya bukan kebetulan, tapi itu ibarat radio frekuensi dan gelombang yang sama. Andai kata satu agama tidak cocok menyikapi, kadang sikut-sikutan, kadang cemburu, kadang tidak, karena tidak punya rasa cinta kasih, bahwasanya hakikatnya kita yang di sini ini ada keberadaannya muncul karena dari rasa cinta dan kasih sayang seorang jenis laki-laki dan perempuan. Hasilnya kita ini sampai nggak percaya, nek itu juga rekomendasi. Gak iso bah, aku dirasa kasih sayang cinta banget kok gak iso duit berkembang biak melahirkan, ya lah. Karena apa? Kalau ngomong masa hubungan kasih sayang itu bukan satu-satunya, bukan satunya tidak ada, tapi faktor sebab musabab. Karena rasa kasih sayang muncullah seorang insan atau makhluk seperti kita ini. Demikian dari saya Pak, ada kurang lebihnya itu karena berdasarkan dari pemikiran. Karena kenapa kok nggak salah? Karena kita ini terjadi karena dua unsur jasmani dengan rohani. Kalau Pak Ustadz menyangkut hati, bukan hati yang kemayu di sini, bukan, tapi hati itu gabungan dari perasaan, pikiran, perhatian, kesadaran pun diri kita. Hati. Terima kasih. Izinah sirotol mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Sebelum kesempatannya kita kasih ke Pak Gus Hartono, Pak Roni, ini beliau ini adalah sebenarnya Romo Pinandito Sunyoto, tetapi hadir ke situs Dalam Pojok tidak pernah ngagem juga kebesarannya. Beliau sebenarnya adalah seorang Pinandito juga, sebenarnya dari umat Buddha. Ini luar biasa. Ini kalau sudah jagungan dengan Mbak Nyoto, saya itu palindunya Pak. Ini luar biasa. Ada 1, 2, 3 yang kami tangkap dari apa yang disampaikan. Ini walaupun beliau seorang pendeta, tetapi kami terlanjur akrab ngaturi dengan sebutan Mbak. Jadi